Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan membahas tentang pengertian moderasi beragama menurut para ahli. Happy watching guys. Pengertian yang pertama menurut Profesor Quraish Shihab. Pengertian moderasi beragama yang paling mendekati dalam istilah Al-Quran yakni waswasiyah. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan menurut Dr. Andes Lukman Hakim, moderasi agama adalah, dalam istilah moderasi beragama harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara kita beragama. Hal ini karena agama sudah pasti moderat. Hanya saja ketika agama membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang terbatas dan relatif. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Agama Islam tak perlu dimoderasikan lagi, namun cara seseorang berislam, memahami Islam, dan mengamalkan Islam yang senantiasa harus dijaga pada koridornya yang moderat. Moderasi agama menurut Profesor Komarudin Hidayat. Moderasi beragama muncul karena ada dua kutub ekstrim, yakni ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kanan terlalu terpaku pada teks dan cenderung mengabaikan konteks, sedangkan ekstrim kiri cenderung mengabaikan teks. Maka, moderasi beragama berada di tengah-tengah dari dua kutub ekstrim tersebut, yakni menghargai teks tetapi mendialogkannya dengan realitas kekinian. Dalam konteks pendidikan Islam, moderasi beragama berarti mengajarkan agama bukan hanya untuk membentuk individu yang soleh secara personal, tetapi juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai umat agama lain. Moderasi beragama menurut Profesor Azumardi Azra. Moderasi beragama di Indonesia yang sangat terlihat adalah umat Islam, kemudian disebut Islam wasatiyah. Kondisi moderasi beragama di Indonesia saat ini sudah mapan dengan adanya Islam wasatiyah. Artinya, dalam memahami agama tidak banyak masyarakat Indonesia yang ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Ada dua poin penting dalam melihat moderasi Islam. Pertama, kita harus nanti adil, yakni kita harus memposisikan diri ke tengah, tidak condong ke salah satu sisi. Dalam konteks beragama, seseorang harus adil, harus melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda asalkan masih dalam satu koridor. Jika mengarah ke sudut pandang ekstrim, maka itu tidak bisa ditoleransi. Poin kedua adalah keseimbangan. Banyak kalangan yang mencoba untuk menafsirkan ajaran agama supaya bisa menjadi pedoman kehidupan manusia. Akan tetapi, keterbatasan manusia menyebabkan upaya penafsiran tersebut tidak sempurna, sehingga muncul sudut pandang berbeda dalam menafsirkan agama. Dalam konteks kehidupan berbangsa, moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan, dengan memiliki sikap tenggang rasa. Hal itu agar paham agama yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam kebijakan moderasi beragama harus menjadi model keberagaman mainstream di tengah meletupnya klimaks politik identitas, ujaran kebencian, dan berita bohong.